untuk mulia dunia dan mulia akhirat. Tapi sebaliknya jika kita bohong, bohong itu dirinya sendiri, awalnya bohong orang lain, bohong pada Allah, itu merusak dirinya. Dan dunia yang lebarnya menjadi sempit. Ini anak kita. Jangan sekali lagi bekerja sekali lajung ke ujian seumur hidup tidak dipercaya. Nih, sekali kamu buat bohong tidak akan percaya. Kamu bohong kepada peraturan ini, kawan. Jadi tidak akan dipercaya. Maka jangan jika sudah salah kerja apa melanggar itu. Jika salah pasti salah. Hukuman itu lebih ringan. Tapi jika salah kamu tidak fokus salah, di dunia kamu tidak tenang, di akhirat apalagi. Di bidang apa saja. Ini yang bikin banyak orang tidak percaya. Baik orang awam, orang kaya, orang pintar, kiai, jika sudah bohong tidak akan dipercaya. Jangan kamu ini sekali lagi ini bohong. Jadi katanya orang yang maka sifatnya Nabi Pak Siddiq, amanat, tabligh. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah itu pasti benar. Walaupun Rasulullah itu ada gurunya itu pasti benar. Tidak ada Rasulullah itu guru orang kaya, perempuan yang tua, ya Rasul, apakah saya masuk surga? Mana bu ada orang kaya ibu masuk surga? Nah akhirnya, gom, sini gom, malah tidur terus. Jangan sini, nanti sini. Udah. Jadi mana ada orang tua kayak kamu ini masuk surga? Jadi akhirnya si ibu ini nangis. Apa aja? Sholat ini dan saya apa gunanya nangis? Sampai keluar air mata. Anaknya tak tega. Akhirnya matur ke Rasul, ya Rasul, ibu saya semenjak di sini ya Rasul nangis terus sampai sekarang keluar air mata. Kenapa? Karena kata Rasulullah itu tidak masuk surga kan? Ini Rasulullah guru akan bohong, tapi tidak hak. Karena kalau Rasul hak, sadar Rasul pasti benar. Si ibu ini menerima apa adanya. Bilang dengan lapar itu begitu, tidak. Sudah bu sabar bu, apanya sabar? Saya ini kata Rasulullah tidak masuk surga, tidak kan? Maturlah anaknya. Ya Rasul, ibu sudah nangis itu kenapa? Karena kata Rasulullah, karena tidak masuk surga dia Rasul kepada Rasul. Oh, bukan begini. Jadi ibunya itu masuk surga pasti, tapi tidak kayak itu, tidak kerepot kayak itu. Nah, karena tidak ada orang masuk surga, orang tuh tidak ada ubanan mengol itu, semuanya sepenting. Rata-rata orang kecil besar itu jika masuk surga umurnya rata-rata orang lebih 17 tahun. Jadi sekarang Rasulullah ibunya mengatakan sakanya dia tidak masuk surga. Rasulullah bilang tidak, ibu yang tua ini tidak masuk surga kayak tuanya ini, nanti jadi perawan lagi. Nah ini akhirnya diberi tahu baru senang orang tuanya. Jadi Rasulullah seakan bohong tapi guru tapi gurunya Rasulullah itu benar. Rasulullah tidak tahu qaulur Rasul hak, sabda Rasulullah pasti benar. Aslu wal ikhbar bima yutabiqul waqi'. Jadi jujur itu ada memberi kabar apa saja yang sesuai dengan keadaannya. Jadi jika kita sehat katakan sehat, jika sakit katakan sakit. Jangan kayak santri luar negeri. Karena ingin pulang pura-pura sakit. Pura-pura sakit. 2 hari tidak makan dia lemes lah. Nah, ini santri luar negeri namanya al-jihad. Jadi ini pulang buat bohong, 2 hari 3 hari tidak makan dia lemes. Udah telepon orang tuanya, sudah dipangku dirembeng sampai 2-3 orang di atas karena udah lemes. Nah, dipanggil, udah orang tuanya susah, anaknya pucat lemes, naik ke Honda. Udah naik apa? Dada. Terus dia senang. Sampai di pasar ingin makan katanya, 2 piring habis. Nah, ini jangan ini apa? Jangan dikerjakan. Ini berarti apa?
tidak sesuai dengan keadaan bohong. Maka ini sekali lagi ujian seumur hidup. Makanya di sini ada jika sakit yang benar boleh pulang dengan doa semua santri warga berdoa mudah-mudahan cepat sehat panjang umur. Tapi jika dia bohong didoain juga mudah-mudahan nanti sampai rumahnya diperiksa oleh dokter Israel. Biar namanya dibalik papan atau suka bumi itu jangan pura-pura bohong nanti. Allah tahu kepada orang yang bohong, dosa dirinya, dosa orang tuanya, misalnya pondok, ini santri. Nah, untuk di luar negeri ya, walaupun namanya al-jihad. Jangan sekali-kali bohong, keluar ingin main. Nanti disuruh Mas Toto, ini jangan sekali-kali. Sekali lagi ujian seumur hidup. Tidak sekali dia bohong, seumur hidup tidak akan dipercaya. Jadi kita harus berikan yang benar. Jika putih-putih, merah-merah, salah benar. Ini tidak kenal, apalagi semua. Jika sekali ini nanti dia jadi orang alim berbeda, tetap kebohongan itu dikerjakan. Wal kadhibu wal akhbaru bima yutadiku. Jadi beribarat dengan apa yang tidak benar, tidak tepat, tidak sebagaimana adanya. Jadi anak-anak jangan dibiasa itu dari santri. Nanti kamu kerja, ini yang saya berikan anak-anak bekerja. Kasih siapapun, nanti biasanya oleh orang yang punya ini di pabrik, di kantor, di toko, ini santri. Jangan sekali-kali kamu ingin bohong. Nanti ada orang ini uji kita. Nanti kerja dia meletakkan uang 10.000. Jika kita ada pegawai baru, apalagi dari jihad, ini hati-hati. Kamu kerja ke orang, nanti biasanya ada tokenya ini atau orang yang kita kerja meletakkan uang sembarangan. Sengaja memang dia. Jika ini diambil oleh kamu satu kali, dua kali sudah tidak akan dipercaya. Tapi jika kamu ini diberi 10.000, Bu, Bang, ini ada uang Pak. Oh iya. Nah ini berarti. Tapi besok diberi 50.000, masih jujur. Nanti diberi sampai 200-300.000 tuh. Kamu itu akan jujur, itu akan kamu dipercaya. Amin. Ini jika sudah percaya kamu akan diberikan lewat hadiah, mungkin pajaknya dinaikkan, mungkin karena diberikan kebaikan. Ini apa? Untungnya orang jujur. Tapi jika kamu ini bohong sekali saja, ini akan mendatangkan fitnah nanti. Riba orang. Oh kamu itu kerja ke kamu itu habis nanti. Dia kerja saya baru 2 hari dia membantu. Dan dia akan percaya. Baru kerja di rumah habis. Nah ini, jadi anak-anak kita sekali-kali jangan membuat bohong. Wa asbabu sidqa al-adl. Orang bisa jujur karena akalnya. Jika saya bohong nanti ketahuan bagaimana malunya. Lantas pasti Allah tahu bagaimana dosa kita. Wadin karena agama Islam mengajarkan jujur, melalang sifatnya sebaliknya kitip atau apa bohong. Wal muru atau harga diri. Jika saya ini ketahuan bagaimana malunya, bukan saya orang tua malu, istri saya malu. Ini anak kita ini, dengarkan semuanya ini. Mungkin kita jika ditoke kayak mudah-mudahan, jika tidak mungkin kita kerja ke orang. Jadi sekali kita bohong orang tidak akan percaya. Tapi jika kita jujur atau kepercayaan, akhirnya akan timbullah kebaikan-kebaikan yang lain. Ini anak-anak saya, ini semuanya ini. Saya takutkan ini dari al-jihad ini nanti. Jadi akhirnya orang ini al-jihad pantas keluarganya. Sebenarnya bukan jihad ini aja sebenarnya diganti al-jihad. Bukan al-jihad berarti al-jihad. Walhamdulillah kemudian doakan. Kamu berjuang nafsunya. Jujur kitip. Dia jujur saya insya Allah selamat. Jika kitip saya pasti celaka. Makanya akhirnya kita bersifat jujur. Ini kepada siapa? Kepada keluarga, ayah, ibu, keluarga, siapapun. Karena kejujuran itu untuk kehormatan diri sendiri, dan keselamatan diri sendiri.
Fala yarda syai'un li nafsi al-mudarrata. Maka tidak rela orang yang punya sifat jujur itu dirinya untuk mengandung bahaya. Karena orang ini kitip ada itu mengandung bahaya. Walau bersedekah, maka dia wajib orang itu bersifat jujur. Oleh ada din yang berbisiti karena agama apa menunjukkan sifat jujur. Ya, jadi jika kita mempunyai sifat meneladani Rasulullah, sidik, amanat, tabligh, nah ini seorang pemimpin. Pemimpin ini bukan pemimpin Jokowi saja. Pemimpin rumah tangga siapa? Pemimpin rumah tangga istri, RT apa itu? Harus punya sifat jujur. Suami jujur kepada istrinya, istrinya jujur kepada suaminya, RT dan semuanya. Karena agama mengajar sifat jujur. Lihat di Rabbul Ibasid kewajiban anil ditihi dan agama melarang sebaliknya atau bersifat bohong. Wa kadzalika sahibul mura'ata la yarda li nafsi illa sidqa. Orang punya harga diri, kehormatan, tidak mau dirinya ini bersifat bohong atau sebaliknya. Harga diri. Bagaimana seorang kiai bohong aja ketahuan. Bagaimana santri bersifat bohong katanya tamatan di pondok bersifat bohong. Malu. Mau malu, pondoknya malu, kiainya malu karena santrinya selalu bohong. Jadi mudah-mudahan kita bersaksi jujur oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yadrubu at-takhalli bi jami'il ihsal la jamala fil kadhib. Dan sesungguhnya sangat diharapkan kita berpersiasan, berpakaian dengan semua perkara, tidak ada sedikit pun kebaikan keindahan dalam bohong. Tidak ada orang bohong itu kebaikan. Sekarang banyak orang diberi amanah, tapi hianat. Makanya koruptor sekarang ini sudah kaya, mobil besar, apa masih korupsi, rumahnya besar, istrinya besar, masih terus mau korupsi. Ini makanya KPK penuh. Ya termasuk yang dari kecil-kecil ini. Ya, jadi yang bohong di perjanjian, bohong dalam peraturan pesantren, tidak boleh keluar. Ini semuanya akan nanti yang banyak santri ini bukan karena alimnya saja yang melakukan kebaikan ilmu manfaat. Tadi sifat jujurnya, sifat taslimnya, sifat menghormati kepada guru. Santri-santri ini yang banyak santri yang alim, banyak santri alim keluarnya dari orang. Karena di sini kampanye bantu mondok banyak pelanggaran, banyak kepada bohong kepada kiainya. Bagaimana Allah terima kiainya sudah siang malam mendidik, menjaganya, mencontohi, tapi dibalas dengan pelanggaran-pelanggaran. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Mungkin jika dosa yang lain, tapi hukukul ustad wa hukukul walidain la taubata lahu. Jadi menyakiti hati guru dan orang tua itu tidak ada tobat. Kecuali orang tua kita membaca gurunya. Karena jika guru ini lebih dari orang tua kita. Jadi al-muallim murabbir ruh wa ruh jauharun wal ab murabbil jasad wal jasad kas sodar. Kenapa lebih dari itu? Karena kita tahu menghormati orang tua itu dari guru, dari ustaz, dari kiai. Halal haram dengan kiai. Baik dan buruk dari kiai. Makanya guru ini melebihi dari orang tua. Jadi sekali lagi anak-anak dengarkan, karena ini sifat yang paling menjatuhkan kita. Apa? Sifat bohong. Bohong ini mulai kecil bohong. Habis satu kali tahu bohong. Mudah-mudahan dia damai. Kecil. Jadi saya ini ada umi itu masak ikan dulu. Jadi enak. Jadi saya dimakan sama baru ikannya itu. Nanti atasannya dimakan kucing. Akhirnya siapa? Oleh makan ikan ya? Enggak nih. Mungkin di kucing. Gak taunya malingnya ini dah hati-hati. Rempahnya itu kena di bibir mulut. Panggil bapak ini, pakai. Makan ikan? Enggak pak. Ambil kaca.
Coba kata, gua nggak bisa nangin lagi. Nggak tahu kalau pada berdiri bibir tapi. Ini malu itu. Lihat orang tua nggak? Itulah Abi tahu buat ini benar. Tahu buat bohong. Seandainya mencuri nggak malu. Makan ikan dia. Oh iya pantasan di mulutnya ada rempahnya. Udah beres. Ini pada tengah ngaleng. Enggak, jangan oleh kucing itu. Enggak dikunci ini. Mungkin kuncinya mungkin pandai buka kunci. Aja si bapak ini cerita ambil kaca, akhirnya ambil kaca sudah pucat sekali ya gitu. Tak tahunya rempahnya ada di bibir semuanya. Nah ini, jadi jangan biasa bohong. Allah akan membuka pada suatu saat akan dibuka kebohongannya. Selama di dunia dibuka di akhirat, mudah-mudahan diampuni Allah. Ini anak kita dan pada saat itu kamu terbuka. Wasababul kadhib iradatul jalbil naf'i. Orang ini buat bohong karena ingin manfaatnya, seandainya ada manfaat. Kamu keluar, hanya keluar di belakang katanya. Karena ingin selamat, aku disanksi. Ingat, orang berbohong karena ingin bermanfaat, gitu. Sebentar. Wa iradatul naf'i dharar, dia dan menginginkan supaya dia menolak bahaya. Kenapa dia berbohong? Takut dipecut, makanya dia bohong. Li'anna al-insan qad yara fil kadhib salamatan ajilah. Orang melihat bohong ini supaya selamat, maka selamat sebentar saja. Nanti dia ketahuan, dia mencuri, dah ketahuan, dah angkut, akhirnya dia ketahuan. Sekali ketahuan tidak akan dipercaya. Ini santi-santi ini. Sekali bohong kamu pasti itu akan ketahuan. Dan akibatnya bahaya. Banyak seorang diam di tepi hutan, dia jerit-jerit, macan. Jadi orang kampung pergi semua, nggak tahunya orang kupil pak, nggak ada macan. Ini bohong. Berapa hari jerit lagi. Akhirnya ketika harinya jerit lagi, wah apa itu memang mulutnya itu, anak-anak bohong itu. Wah, nggak tahu nggak balik. Udah nggak tahunya lah kali ketek kali sokor dari tadi akan baca nunggu. Ini. Pertama orang percaya mesti pergi orang semua. Mana macan? Wah ada. Dua kali jerit lagi itu, nggak ada. 3 kali jerit, waduh, kalau sudah mulutnya kayak itu, nggak tahunya macan benar, dimakan kali sokor, benar nih. Akibat ini anak-anak kita. Wajib seperti itu dia melihat bahwa jika jujur, saya sebaliknya nanti saya tak pukulin, saya disanksi, saya kena hukum. Maka dari kerjaan pelayati dia tidak berjujur, malah bohong. Wa dararul kadhib ya'udu ila sabihi. Bohong itu akan kembali kepada orang yang buat bohong. Dan bohong sebentar tapi ketahuan nanti. Banyak. Jadi anak-anak sekali bohong nanti pasti ketahuan. Jika tidak waktu muda di tuanya akan ada balasan dari Allah. Ini takuti anak-anak kita. Ya, saya tadi kecil waktu bohong itu sudah malu selama sampai sekarang saya masih malu. Biasanya didongengin udah ini. Jadi dongeng saya ini biasa saya yang dongeng supaya adik-adik dapat bohong atau umi yang bohong. Tahu saya ini mencuri ikan, akhirnya tidak ngaku, nggak tahunya sudah kaca pelototan. Ini masih malu sampai sekarang masih ingat anak-anak saya. Jadi inilah anak-anak kita supaya jangan sekali-kali sifat bohong. Anak-anak yang tidak sebi, wa yutakarru tadi wasit qatu bihi wa istadalla fid dunya. Dan jadi dihina di dunia dan hilang kepercayaan seperti tadi. Jika kita sering bohong, orang tidak akan
Ini yang paling banyak yang termasuk siapapun di barak hutang. Anak-anak ini. Ini anak-anak kita ini sini. Ini yang paling banyak menjebak kita kepada bohong. Kita hutang. Sudah karena kita pepet dari hutang. Jadinya 1 bulan. Ini 1 bulan belum ada. Bukan minta maaf pada orang tidak datang. Pergi lagi jinjit 1 bulan. Ini anak-anak mudah-mudahan selamat ini. Ini termasuk banyak ini. Sebenarnya jika kita ini saya punya hutang jadi 1 bulan, 1 bulan punya tidak punya kita sebelum orangnya datang kita pergi. Ya Allah, saya benar-benar saya tadi dia sudah usaha tapi tidak dapat, saya mohon maaf. Nah, buat janji kedua. Ini enggak, orangnya tidak ada, uangnya tidak ada. Bagaimana orang percaya? Nah, Abi selalu ini. Abi selalu percaya kepada seseorang ini. Makanya sampai oleh Ustaz Abi Husin, kamu ini walaupun ada orang dari yang lain, jangan kamu harus percaya. Lihat orang ini dulu, kena enggak? Sampai 1 tahun, karakternya orang jujur enggak orang. Kamu kalau kenal, Abi kenal, tipu itu miliaran. Karena jika Abi bohong, itu punya saya sendiri. Kau bohong, saya kenapa saya? Pak, saya punya hutang, saya tak punya uang, saya sudah. Ini kan bohong diri saja. Sedangkan bohong adalah dosa besar. Tapi jika saya jujur, berarti orang ini tidak jujur. Ini jadi kendala. Jadi ya tidak ada, saya ada uang, tapi saya tidak perlu yang lain. Nah itu. Ini Abi yang kena saja. Abi beli tanah 860 juta. Gak taunya tanahnya ini sengketa. Ya sudah, jika sekarang tanah ini laku 25 M, 25 mil, saya akhirnya ikut investasi, bawa jenggot, mungkin ada 8 tahunnya lalu, itu sampai 1 M, gak taunya juga tertipu, mati sekarang orangnya sudah. Kalimantan Barat saya terbanyak, ya sana saya terlalu percaya ke orang, jadi banyak. Ini jadi orang lagi hutang. Karena apa? Mau bohong hak sendiri, jujur tapi orang yang tidak jujur ini jadi kendala. Ya sudah, bilangkan saja tidak punya uang sekarang, ya sudah saya butuh untuk biaya anak-anak untuk makannya santri, itu saja. Ini. Jadi serba repot, terlalu percaya kepada orang-orang yang kita percaya ini yang buat bohong. Kita akan bohong, kita punya sendiri. Jadi ini anak-anak yang selalu dianukan. Orang jika mau hutang itu semuanya sudah janjinya. Tapi juga hutang apa? Tidak ditepati. Ini hati saya. Sedapat-dapat jangan berhutang. Jika berhutang benar-benar ada cadangan. Karena sekali lagi nanti banyak orang hutang di sini toko. Karena tidak bayar hutang ke belakang. Nah, sudah ada pergi ke belakang sudah. Ada jalan hutang ke toko, mau lewat sana, akhirnya dunia yang lebar ini menjadi sempit. Akhirnya orang tidak percaya, kesulitan sendiri dia. Akhirnya bingung sendiri. Jadi anak-anak santri ini saya, makanya al-jihad itu adalah simbolnya hablum minallah wa hablum minallah. Karena akhlak itu adalah jujur dan menjauhi daripada bohong. Wajah bil akhirat, orang yang bohong itu nanti akan disiksa di akhirat. Wa ya'ud illa ghairu saybi, malah dia kena pada orang lain. Dia bohong, orang lain kena efeknya. Dia anal kadzdzaba ya'idu ghairu, dia kena kepada orang lain khairan, dan orang lain dia mengatakan baik. Semua itu makan seperti tadi. Saya mau hutang, saya 1 minggu saya mau bayar, ya. Karena dia kita jadi berilah hutangan. Dan tahunya dia sumaiyah nipu, maka dia sebaliknya melanggar janjinya. Akhirnya patang kasiru orang itu kecewa. Oh gimana kelihatannya orang jujur, utang-utang yang saya kasihan dibeli. Bagaimana? Jawab betul dan dia kosong harapannya. Ini saya sudah perlu 1 minggu ini uang saya kan sudah untuk ini, tapi dia tidak datang. Kecewa enggak orang? Kecewa. Ini anak-anak saya. Insya Allah jika kamu jujur akan Allah bantu dengan kejujuran dan orang kepercayaan. Tapi sekali lagi ujian seumur hidup tidak dipercaya. Sudah
Jika kamu punya hutang tidak ada, paling tidak pergilah. Biar 100 kali. Jangan uangnya ada, orangnya tidak timbul. Ini banyak. Ada anak-anak kita, orang tidak kenal, kiai, pintar, pandai, bodoh. Ini jika sudah sifatnya bohong, selalu menjadi pembohong. Lalu istahilul riba, dan juga menekan riba. Orang selalu berriba. Aduh, orangnya itu bohong. Itu kan bikin riba orang, bikin dosa kepada orang. Warna mama dan madu domba. Aduh, orang itu tidak jujur, saya disakitin, saya punya tidak bayar. Akhirnya orang itu ramai membicarakan. Akhirnya orang ini terkucil. Akhirnya tidak akan mendapatkan kawan, tidak akan dapat pertolongan. Dan seandainya dia mati pun orangnya, saya mohon utang karena saya pompa sakit saya ini. Ada biasa keambil ini. Orang ini kadang pergi rumah sakit, kadang memperiksa saya sakit ya. Mau ada nih, kok hanya 10.000 saya beri, tidak usah utang. Tapi berapa hari datang lagi, sakit lagi. Kok orang-orang ini terus? Berarti ini bohong. Walihat as-sunnas bisa bidzalika ala tabawud, dan juga membawakan jika bohong melakukan permusuhan, orang marah, orang benci. Ini akhirnya banyak musuhnya orang pembohong. Karena bikin kecewa orang, bikin marah orang. Ini anak-anak saya. Nanti kamu sebentar lagi dewasa kawin. Apapun kamu terpepeknya, jangan sekali-kali berbuat bohong. Insya Allah jika jujur, Allah yang akan bantu. Wa kafal kadiba macam-macam. Allah mencela kepada orang yang bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yahtadul kadiba alladzina la yu'minu bi ayatillah. Sebenarnya berbuat kebohongan itu alladzina la yu'minu, orang yang tidak iman kepada ayat-ayat Allah. Bahkan Allah akan mengsiksa tapi tidak percaya dia. Idza kadzaba 'abdun kadzabatan, jika seorang hamba ini berbuat satu kali saja kebohongan, satu kali saja, taba'ada anhul malak, maka yang menjauhi malaikat mailan 1 mil, hampir 2 kilo. Satu bohong, sakti siapa ini? Menitin majabi apa? Dari busuknya. Jadi Rasulullah pada satu saat jalan, orang dengar busuk, wow, busuk sekali. Dan kamu tahu aja apa ini? Kok busuk sekali? Rasulullah bilang, inilah baunya orang yang bohong 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu busuknya masih. Loh, kenapa sekarang banyak orang bohong kok ada baunya? Kok sudah kebanyakan bau ini tidak terdengar? Coba kamu pergi ke tempatnya orang belacan, dengar bau belacan? Nggak dengar. Lalu semuanya udah belacan. Coba kamu jika pergi WC, sampai kentutnya kamu dan yang bulan-bulan keluar, kedengar baunya. Anteng dia duduk di sana kamu. Makanya orang Malaysia dikatakan bilik tarmenong, sampai tarmenong karena hilang baunya. Karena di pabriknya. Nah, sekarang ini sudah kena bohong terlalu banyak sampai tak dengar baunya. Tapi jika sekali ini kamu ini ramai, baru ada sekali ada kentut, gimana kira-kira? Kedengaran nggak? Bukan kedengaran, tercium baunya biar nggak kedengaran. Nah, ini kan. Jika tidak banyak hanya satu sedikit itu kedengaran. Jadi dari Rasulullah tidak banyak orang bohong. Maka kedengaran dia baunya. Dan sekarang kebanyakan, mudah-mudahan diampuni Allah. Ya alladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, orang yang jujur. Ayo orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan adalah kamu bersama orang-orang yang jujur. Arijal mau orang itu apa kata kawannya. Berkawan dengan orang bohong, akhirnya kamu akan ikut bohong. Berkawan dengan orang jujur, insya Allah akan kamu memiliki sifat-sifat jujur. Makanya di sini jangan kawan kamu. Siapa kawan kamu ini? Pilih. Anak yang nakal, yang bandel, yang bohong itu jangan dibuat kawan. Kamu pasti terikut. Tapi bagi anak-anak yang rajin, taat, jujur itu kamu buat kawan. Insya Allah kamu akan ikut akhirnya jujur.
Dimakan orang itu apa kata kawannya. Jadi jika kamu ini kata orang, kamu tidak ikut berbuat jelek, tapi paling tidak ibarat orang makan tidak makan nangkanya kena getahnya kan paling tidak saksi. Maka kamu pilih nanti kamu jika pulang di sini siapa kawan kamu. Mana jangan sekali-kali berkawan dengan orang yang jelek. Paling tidak kamu nanti akan terkena fitnahnya. Berkawanlah dengan siapa ini santri-santri. Jangan kamu keluar dari sini sudah hilang sifat santrinya. Bawa sampai mati. Tidak usah. Masa anak kebun baru keluar di pondok sudah pergi tak sampai rumahnya pergi ke tempat salon dipirangkan rambutnya. Siapa nak Ronaldo bin Putin. Ronaldo bin Ronaldo bin Putin ada Pak Koromana. Dan papi kan ada papi dengan adik cong. Dari Amsyar dia mak iya. Dan dari pesantren para tamu berpirang mau cak Ronaldo. Lepas kalau mana atanya eman papi. Atanya eman mami na finore kita. Papi na nalero. Kelala bila di pontur sepan pontur. Pakai apalagi pakailah baju santrinya, gamis ada pakai gamis yang sopan. Insya Allah orang senang nih. Lain kok santri, bajunya saja sopan, jalannya sopan, itu sudah senang. Jangan kamu meniru-niru orang yang itu, tidak usah ditiru. Mau aku yanteng, mereka pun ke santri pakai salib. Saya tidak tahu dia artinya salib itu apa aja. Seenggaknya kentong matongnya, tidak tahu aja pangeran awore. Bisa buat yang dengan Ronaldo. Nanti mudah-mudahan selamat. Jadi santri-santri kita ini bersifatlah santri di mana saja. Pak insya Allah salah. Jadi kayak orang apa? Akhlak, alatnya, bicaranya santri, bajunya santri, perbuatannya santri, insya Allah selamat. Karena santrinya akhlak Islam. Rasulullah ta'ala sidqa fa in ra'aitum anna fi halaka fa inna fi najat. Tetap kalau kamu ini berbuat kebaikan, kejujuran, walaupun kelihatannya jujur akan memalukan, menyakitkan, tapi di balik itu ada apa? Kebahagiaan. Ya, nanti saya ini jika jujur dipukul sama Toto, biar saya buat bohong. Akhirnya selamat sebentar, tapi tidak tahunya nanti berlipat kamu. Tapi jika kamu ya mas, paling di taksir sudah selesai sudah aman. Tapi jika kamu ini tidak ngaku, kamu terus dipandang saya salah, saya ini terus dijatuhi sampai nanti kamu keluar di sini. Mudah-mudahan selamat anak-anak kita. Jadi santri al-jihad adalah amalannya apa? Akhlakul karimah. Ini saya pesan di mana saja. Jadi kesopanan, terutama tadi saya minta kamu nanti yang musyahid ini, yang sudah pengabdian, nanti akan keluar. Mungkin jika ada kerja yang baik, bismillah, mudah-mudahan hanya saya pesan Abi. Jangan sekali-kali buat bohong. Baik kerja. Ada orang tukang, jika orang ngawas, orang tadi yang ngawas, tahu di gunung tendungan. Ini bohong kan? Bohong tidak akan berkah hasilnya itu. Nanti pada orang baru kalah orang pentongan orang yang ada tendungan boleh. Ini jangan sekali dikerjakan, tidak akan berkah hasilnya. Sudah kerja sebagaimana sepatnya. Waktu istirahat, waktu kerja kerja. Yang penting tadi yang saya takutkan, kamu berjaga di kantor di apa? Nanti oleh tuanya apa? Diuji diletakkan uang di meja di mana? Jadi sekali-kali anak-anak. Ini paling gampang sekali menguji orang jujur. Jika orang dia jujur, pasti dia di depan ini ada uang. Oh dia. Tidak jujur, masuk ke koceknya. Apalagi sekarang banyak mata-mata. CCTV. Dari awal sudah ketahuan. 1 kali, 2 kali. Jika 3 kali jujur, kamu nanti mungkin diberi kepercayaan. Banyak.
Santri Abi itu yang diberikan keuangan oleh tokonya, suruh ngantar ke bank miliaran. Kenapa? Sudah dipercaya, dia percaya. Mudah-mudahan kamu begitu. Al-Fatihah. Allahumma sunna ilman nafi'an, Allahumma sunna ilman nafi'an, warzuqna amalan maqbulan, rizqan wasan thayyiban. Allahumma bil a'malina wa wasi' ulumana wa wasi' sirrana wa wasi' al-islam wal iman wa taqwa wal istiqamah. Al-bisna bil halakil karim wa ja'alna imam yuhsina khatimah wa la tad. Allahumma sunna fi qata'ah wa buzan ma'siyah wa sidqan niyah wa irfan urma. Fakrimna ya Allah bil huda wal istiqamah wa saddid alsitana bisawabih wa liqwa qulubana ya Allah bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal haram. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna. Rabbana hab lana min azwajina Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika al-Fatihah. Jumaat ingat ya, Jumaat tidur.